Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kitab Lu'lu' wal Marjannya. Kita masuk ke bab yang 9, bab awalil iman, qaulu la ilaha illallah. Bab awal iman adalah ucapan la ilaha illallah. Sini beliau mengisyaratkan kepada keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan dan meyakini bahwa awal wajibin 'alal mukallaf, kewajiban pertama atas mukallaf adalah ucapan la ilaha illallah. Karena tidak mungkin seseorang dianggap muslim kecuali dengan la ilaha illallah. Berbeda dengan kaum Mu'tazilah, di mana kaum Mu'tazilah meyakini, kata mereka apa? Awwal wajibin al-abdi asyak. Kewajiban pertama atas hamba, kata mereka, ragu dulu. Di mana keraguan itu kemudian menimbulkan keinginan untuk nazar, melihat ayat-ayat kauniyah, melihat alam semesta. Ini jelas keyakinan yang batil. Dan anehnya orang-orang Mu'tazilah, ketika mereka mengatakan bahwasanya kewajiban pertama atas hamba adalah syak untuk kemudian melihat alam semesta, mereka berdalil dengan yaitu surat Al-Alaq. Kata mereka, karena ayat yang pertama kali turun adalah firman Allah, Iqra, bukan mengucapkan la ilaha illallah, kata mereka. Tapi dijawab oleh Ibnu Taimiyah, apa kata Syekhul Islam Taimiyah? Justru ayat itu menunjukkan kewajiban pertama hamba adalah tauhid. Kenapa? Karena Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka kata-kata bismi rabbikal ladzi khalaq menunjukkan kepada tauhidul uluhiyah. Bacalah dengan menyebut nama Rabb, dan ini tauhidul uluhiyah. Tidak seperti yang dipahami oleh kaum Mu'tazilah. Adapun Ahlus Sunnah, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, ya, berkeyakinan bahwa kewajiban pertama atas setiap hamba adalah ucapan la ilaha illallah. Hadis nomor 16, hadis Al-Musayyib ibn Hazn atau Al-Musayyab ibn Hazn. Beliau adalah ayah daripada seorang tabi'in yang besar, yaitu Sa'id ibn Musayyib, yang disebut oleh para ulama a'lamut tabi'in, tabi'in yang paling alim. Ini ayahnya seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Al-Musayyib atau Al-Musayyib bin Hazn. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل ابن هشام وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله kalimatan ashhadu laka biha indallah.
Qala Abu Jahal wa Abdullah ibn Abi Umayyah, ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi wa ya'udani bitilka al-maqalah hatta qala Abu Talib akhir ma kallamahum huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ama wallah la astaghfiranna laka ma lam unha anka. فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Hadis Al-Musayyib bin Hazn, ia berkata, ketika Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah hadir wafat, yaitu dalam keadaan sakaratul maut, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata di sisi Abu Talib ada Abu Jahal bin Hisham dan Abdullah bin Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Ini dua pentolan musyrikin. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada pamannya Abu Talib, hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku akan bela engkau di sisi Allah. Ternyata Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, hai Abu Talib, apakah kamu membenci millah ayahmu Abdul Muttalib? Subhanallah. Rasulullah terus mengulang dan mengucapkan, hai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku akan bela engkau di sisi Allah. Dan keduanya juga mengucapkan kata-kata yang sama. Hai Abu Talib, apakah kamu benci kepada agama ayahmu Abdul Muttalib? Apa yang terjadi? Ternyata Abu Talib, ucapan terakhir hidupnya sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia menyatakan bahwa dia mati di atas agama ayahnya Abdul Muttalib dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka Rasulullah SAW sangat sedih. Kata Rasulullah, demi Allah, aku akan mohonkan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang oleh Allah. Maka Allah pun turunkan ayat yang melarang memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrikin. Itu dalam surat At-Taubah. Allah berfirman, ma kana lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh seorang nabi, demikian pula orang-orang yang beriman, untuk memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrikin, walaupun mereka karib kerabat mereka. Ya, walau kanu uli qurba, setelah jelas kepada mereka bahwasanya mereka termasuk penduduk neraka jahanam. Artinya setelah jelas mereka mati di atas kekafiran. Baik, akhwat Islam, dari hadis ini nastafid fawaid, kita ambil beberapa faidah yang sangat penting sekali. Faidah yang pertama, jawaz hudur al-musyrikin fi sakaratihim lil maslahah. Bolehnya menghadiri kematian orang musyrik untuk maslahat mentalkinnya. Karena di sini Rasulullah SAW menghadiri Abu Talib yang hendak meninggal dunia. Untuk apa? Untuk ditalkinkan. Makanya kalau antum punya saudara misalnya ya, atau orang tua yang di atas kekafiran, kemudian dia mau meninggal dunia, maka antum nggak masalah, datang kemudian ya katakan la ilaha illallah. Ya. Faedah yang kedua, al-faidah ats-tsaniyah, itu talqil mayyit biqauli la ilaha illallah. Mentalkinkan mayat itu dengan ucapan apa? La ilaha illallah.
Tidak seperti yang ada di masyarakat kita, ya. Di masyarakat kita itu, dan saya sendiri melihat dengan mata kepala, ya, ketika ada yang mentalkinkan la ilaha illallah, apa kata mereka? Kasihan katanya, kepanjangan. Jadi apa? Kata mereka, talkinkan dengan Allah, Allah, Allah. Sering dengar nggak? Kita katakan ini jelas perkara yang salah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mentalkinkan pamannya dengan mengucapkan apa? La ilaha illallah. Rasulullah SAW memerintahkan mentalkinkan mayat dengan ucapan la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan mayat kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Dan Rasulullah mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhir di dunia yaitu la ilaha illallah, pasti dia masuk ke dalam surga. Adapun ucapan Allah, 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 ini bukan kalimat tauhid dan tidak bermanfaat sama sekali di sisi Allah. Hanya mengucapkan Allah, Allah, hatta orang musyrikin pun mengucapkan. Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka jawab, Allah. Apakah ketika mereka mengucapkan Allah itu bermanfaat di sisi Allah? Tidak. Maka yang diyakini oleh masyarakat ini, akhi, bukan kalimat tauhid. Dan anehnya mereka, subhanallah ya, menolak hadis tersebut dengan akal. Katanya apa? Dikhawatirkan kalau pas dia mengucapkan la ilaha meninggal. Jadi kalau la ilaha artinya apa? Nggak ada Tuhan. Tapi matinya mati ateis, kasihan katanya. Kita katakan subhanallah. Ini jelas suudon kepada Allah. Allah tahu hambanya akan mengucapkan la ilaha illallah. Dan Rasulullah bersabda, innamal a'malu bin niyyat. Maka alasan seperti ini sama sekali akal Islam tidak bisa dijadikan untuk menolak hadis. Hadis telah sabit, telah sahih. Wa talqin itu dengan la ilaha illallah. Faedah yang ketiga yang akal Islam, al-faidah tsalitsah, yaitu bahaya teman-teman yang buruk. Ya. Bahaya ashab as-su. Lihat ketika Rasulullah SAW datang ingin mentalkin Abu Talib dengan la ilaha illallah. Ternyata di sisi Abu Talib ada dua pentolan musyrikin. Siapa dia? Abu Jahal. Dan yang kedua siapa? Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Setiap kali Rasulullah mengucapkan ya am qul la ilaha illallah, apa kata mereka? Atarghab an millati abik? Apakah kamu tidak suka dan benci kepada agama ayahmu? Mengerikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Furqan ayat 27, menyebutkan tentang penyesalan penduduk neraka yang masuk neraka gara-gara temannya. Allah berfirman, qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'an. Dia penduduk neraka itu berkata, aduh, andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datang kepadaku peringatan. Ya, masuk neraka gara-gara teman, bayangkan.
Sungguh sangat mengerikan. Makanya dalam Islam ya, akhi, masalah teman itu sangat diperhatikan. Jangan kita berteman sembarangan. Banyak pemuda ingin disebut gaul. Banyak pemuda tidak ingin disebut kuper, kurang pergaulan. Akhirnya dia bergaul dengan siapa saja. Akhirnya apa yang terjadi? Ia tersesat jalan. Nah, dalam Islam tidak dikenal yang namanya bergaul dengan siapa saja, tidak. Dalam Islam hanya bergaul itu dengan orang yang saleh. Bergaul itu dengan orang yang bisa memasukkan kita ke surga ya. Makanya kata para ulama, as-sahibu sahib. Teman itu menyeret. Menyeret kepada kebaikan atau kepada keburukan. Tergantung teman kita yang seperti apa. Makanya Rasulullah SAW sabda, al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama teman dekatnya. Maka hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia berteman. Ini penting ya akal Islam. Lebih baik kita disebut kurang pergaulan daripada kita bergaul dengan setiap seorang lalu kita tersesat jalan. Makanya antum gak usah merasa sedih ketika antum disebut kuper. Kamu tuh kuper, kurang pergaulan. Gak masalah. Karena tujuan kita bergaul itu masuk surga. Tujuan kita bergaul itu untuk bisa istiqamah ya. Bukan sebatas kita pengen disebut gaul dan yang lainnya. Lihat Abu Thalib. Iya. Ternyata ia mati gara-gara teman-temannya. Kalau kita meninggal dunia, yang ada di sekitar kita siapa? Teman akrab kita pastinya. Nah, pasti itu ya akal Islam. Faedah selanjutnya ya akal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan kepada kufur al-iba wal istikbar. Di mana Abu Jahal dia mengakui kebenaran Rasulullah SAW. Abu Jahal yakin Islam itu benar. Bahkan Abu Jahal membuat syair tentang kebenaran Rasulullah SAW. Tapi ya akal Islam, dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Para ulama menyebut ini disebut dengan kufur iba. Karena kufur besar itu ada 6 macam. Ya kufur, ya secara garis besar ada 2 macam. Ada kufur besar, ada kufur apa? Kecil. Al-kufrul akbar dan al-kufrul asghar. Nah kufur besar dibagi lagi oleh para ulama menjadi 6. Ya. Kufur besar dibagi lagi oleh para ulama menjadi 6. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin. Ya. Dia menyebutkan ada ya macam-macam kufur besar. Yang pertama kufur takdzib. Apa itu kufur takdzib? Yaitu an yukadzibal Islam war rasul war risalah. Dia mendustakan Islam, mendustakan Rasul, mendustakan risalah dengan hati dan lisannya. Di mana ia meyakini dengan hatinya akan kedustaan Rasulullah SAW. Ini disebut dengan kufur apa? Ya apa? Kufur takdzib. Apa itu kufur takdzib? Mendustakan Islam, mendustakan Rasul dengan hati dan lisan. Hatinya meyakini Islam dusta, lisannya mengatakan Islam dusta. Ini namanya disebut dengan kufur apa? Takdzib.
Yang kedua disebut dengan kufur juhud. Kufur apa? Kufur apa? Kufur juhud. Apa itu kufur juhud? Yaitu an yukadzibal Islam war Rasul bilisani. Duna qalbi. Yaitu seseorang mendustakan Islam, mendustakan Rasul dengan lisannya, tapi hatinya meyakini kebenarannya. Dia yakin Rasul itu benar, dia yakin Islam benar, tapi lisannya mendustakan. Seperti halnya siapa? Kufurnya Fir'aun. Fir'aun meyakini bahwasanya Nabi Musa itu di atas kebenaran. Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa 'uluwa. Mereka juhud, ya, kepada risalah Nabi Musa, tapi hati mereka yakin akan kebenaran Nabi Musa. Ya, kenapa? Karena kezaliman dan kesombongan mereka. Nah ini akhi. Jadi ini kufur juhud. Kufur juhud itu apa tadi? Mendustakan dengan lisan, tapi meyakini kebenarannya dengan apa? Dengan hati. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu kufur iba wal istikbar yang kita sebutkan tadi. Apa itu kufur iba wal istikbar? Itu meyakini Islam, ya, meyakini kebenaran Islam dengan lisan dan hatinya. Hatinya meyakini Islam benar, lisannya mengatakan Islam benar, tapi dia tidak mau mengikuti Islam, tidak mau mengikuti Rasul karena iba, ya, keengganan dan istikbar dan kesombongan. Seperti halnya kufur siapa? Abu Talib. Abu Talib meyakini Islam benar, na'am. Meyakini Rasulullah SAW benar, hak, na'am. Tapi Abu Talib tidak mau masuk Islam, tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Ya, karena keengganan dan kesombongannya. Sallallahu salamat wal afiyah. Kemudian yang keberapa? Tadi yang keberapa? 3. Yang keempat. Itu yang disebut dengan kufur an-nifaq. Kufur an-nifaq. Apa itu? Ini kebalikan persis dari kufur juhud. Kalau kufur juhud tadi ya gimana? Mendustakan dengan lisan, meyakini dengan hati. Kalau kufur nifaq, mendustakan dengan hati, tapi mengucapkan dengan lisan bahwa dia yakin. Seperti halnya orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik di zaman Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah tidak, mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak, salat tidak, na'am. Tapi hatinya meyakini tidak, la. Nah, ini kufur nifaq yang akal Islam termasuk kufur besar. Kemudian yang keberapa? Yang kelima. Itu kufrul i'rab. Kufur apa? Al-i'rab. Berpaling. Apa itu kufur i'rab? Itu seseorang tidak membenarkan Islam tapi juga tidak mendustakan Islam. Kufur i'rab artinya apa? Tidak membenarkan Islam tapi juga tidak mendustakan Islam. Ini i'rab, teman-teman. Dia mengatakan ana la ukadzib wa la usaddiq. Saya tidak membenarkan, saya juga tidak mendustakan. Maka ini disebut dengan kufur i'rab dan termasuk kufur besar. Dan dia juga tidak mau mempelajari Islam.
Ya, ini kufur i'rad. Kemudian yang keenam, yang terakhir yaitu kufur syak. Itu kufur ragu. Dia mengatakan saya ragu akan kebenaran Islam, kebenaran Rasul. Nah, inilah 6 macam kufur besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Baik, kita lanjutkan ya ikhwah. Hadis ini kita ambil faidah fadlu la ilaha illallah. Keutamaan ucapan la ilaha illallah. Di mana seseorang yang wafat di atas la ilaha illallah dijamin masuk surga. Siapapun dia. Apabila ia wafat di atas la ilaha illallah dijamin masuk surga. Cuman tentunya ya, orang yang masuk surga itu ada 3 derajat. Yang pertama, yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Masya Allah. Ini derajat yang paling tinggi. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Orang-orang yang sempurna tauhidnya. Ketika Rasulullah mengabarkan bahwa umat Islam ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan apa? Dan adab. Siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu orang-orang yang tidak minta diruqyah. Mereka adalah orang yang tidak berobat dengan cara kait. Mereka adalah orang yang tidak bertapayur menganggap sial dengan suara burung ataupun yang lainnya. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sempurna tauhid mereka. Sampai-sampai minta ruqyah saja, minta ruqyah itu hukumnya makruh. Itu menunjukkan saking sempurna tauhid mereka, sampai-sampai yang makruh pun mereka tinggalkan. Allah. Ini derajat orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Yang kedua, yang masuk surga dengan dihisab tapi tidak diadab. Yang masuk surga dengan dihisab dan tidak diadab. Kalau tadi yang pertama apa? Tidak dihisab, tidak diadab. Masya Allah. Yang kedua, dihisab tapi tidak diadab. Ya, mereka diberikan hisab yang mudah. Dan yang ketiga, yang masuk surga dengan dihisab dan diadab. Siapa mereka? Mereka usatul muwahhidin. Orang-orang yang mentauhidkan Allah, tapi tauhidnya lemah. Sehingga mereka banyak berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang seperti ini, akhi, masuk ke dalam api neraka. Diadab dalam api neraka. Sehingga ketika dosa-dosanya telah habis, kata Rasulullah, dia pun menjadi arang. Lalu kemudian diangkatlah dari api neraka dan dilemparkan ke sebuah sungai, namanya sungai Al-Hayah, kehidupan. Mereka dimasukkan ke dalam surga dengan la ilaha illallah. Nah, ini akal Islam. Yang jelas, siapapun yang wafat di atas la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Sebaliknya, orang yang wafat di atas syirik, walaupun amalnya banyak, percuma. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, batal amalmu itu. Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami datangkan amalan-amalan mereka waktu di dunia, lalu kami jadikan hancur lebur, enggak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akibat apa? Akibat syirik. Makanya ya akhwat Islam, yang kita pikirkan adalah bagaimana kita wafat di atas tauhid. Seorang mukmin ingin dan berusaha
Bagaimana caranya wafat di atas la ilaha illallah. Itu yang dia inginkan. Itu cita-cita yang paling tinggi. Tidak ada keinginan yang paling tinggi dari seorang mukmin dari mengucapkan la ilaha illallah ketika ia di akhir hayatnya, ya akhi. Karena untuk mempertahankan la ilaha illallah sampai akhir hayat tidak mudah. Tidak mudah. Syaitan berusaha sekuat tenaga bagaimana kita kafir kepada Allah. Syaitan berusaha bagaimana kita ragu kepada Allah. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ya'ti syaitan ila ahadikum fayaqul man khalaqa kadza hatta yaqul man khalaqallah. Setan akan datang kepada salah seorang dari kalian dan bertanya, siapa yang menciptakan ini? Allah. Yang menciptakan itu? Allah. Yang menciptakan ini? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Setan memberikan was-was. Bagaimana caranya supaya kita mati di atas kekafiran? Bahkan kata Ibnu Qayyim, ketika kita sakaratul maut, saat-saat yang sangat lemah, disitulah setan mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menggoda kita. Makanya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, A'udzubika min an yatakhabbatani syaitanu indan maut. Aku berlindung kepadamu ya Allah untuk digoda setan saat kematian. Saat kematian itu Pak, ada orang-orang yang dikuatkan oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena waktu hidupnya dia memang benar-benar menjaga. Makanya siapapun yang ingin dijaga oleh Allah saat sakaratul maut, jagalah Allah saat kita hidup. Rasulullah bersabda, ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, niscaya Allah akan jaga kamu, kata Rasulullah. Al-Hafidz Ibnu Rajab ketika menafsirkan hadis tersebut berkata apa? Ihfadillah ay ihfad hududahu wa awamirahu wa nawahiyahu. Artinya jaga batasan-batasan Allah. Jaga perintah-perintah Allah. Jaga larangan-larangan Allah. Kalau kamu jaga itu dengan sungguh-sungguh, Allah akan jaga kamu. Dan penjagaan Allah kepada kita mencakup menjaga dunia kita dan akhirat kita. Terutama ketika sakaratul maut. Allah kuatkan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah. Allah ya akhi. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh menjaga ketauhidan kita ini, payah. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya disuruh kita bersungguh-sungguh menjaga ketakwaan kita. Jangan main-main, jangan malas-malas. Banyak di antara kita malas-malasan menjaga keimanan. Kalau untuk dunia dia semangat, untuk cari harta dia semangat, tapi untuk menjaga perintah Allah, untuk berusaha menjauhi larangan Allah, dia tidak peduli. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan salahkan saat kita tidak peduli dengan agama Allah, Allah pun tidak peduli kepada kita. Baik, kita lanjutkan ya akhwat Islam. Nah, di sini juga kita ambil faidah, yaitu haramnya memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrikin. Haramnya memohonkan ampunan untuk orang-orang apa? Musyrikin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabi walladzina ma'ahu walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba
tidak boleh Nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik, walaupun itu karib kerabat mereka sendiri. Maka tidak boleh, Pak, mendoakan orang yang mati di atas kekafiran, yang kita sudah tahu dia mati di atas syirik, di atas kekafiran. Kita katakan semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Tidak boleh, ya. Kenapa dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Terus apa dong yang kita baca kalau kita melewati kuburan orang musyrik? Kalau kita misalnya ngelewatin kuburan orang kafir, apa yang kita baca? Ada bacaannya? Ada yang tahu? Hah? Ada sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahihah. Ada seorang sahabat, saya lupa nama sahabat ini, dia berkata, kulliftu bi amrin syaq. Aku diberikan oleh Rasulullah SAW tugas yang berat buat saya. Ma marartu bi qabri kafirin illa basyartuhu bin nar. Tidaklah aku melewati kuburan orang kafir pun kecuali aku disuruh oleh Nabi memberikan kabar gembira kepadanya dengan api neraka. Jadi kalau kita ngelewatin kuburan orang kafir, kita ucapkan apa, Pak? Absyir bin nar. Bergembiralah dengan apa? Api neraka. Nah itu yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita. Iya. Nah, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Ini dia beberapa faedah yang bisa kita petik. Kita masuk ke bab berikutnya. Bab man laqiyallaha bil iman wa huwa ghairu syakin fi dakhalal jannah wa haruma 'alan nar. Bab orang yang bertemu dengan Allah, yaitu meninggal dengan membawa keimanan dan dia tidak ragu padanya, maka orang seperti ini akan masuk surga dan haram dari api neraka. Hadis nomor 17, hadis Ubadah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Hadis Ubadah bin Samit, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW bersabda, siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Isa itu hamba Allah dan Rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat yang Allah berikan kepada Maryam. Apa kalimat yang dimaksud di sini? Itu kalimat kun, ya. Waruhum min, dan roh darinya. Wal jannatu haqqun, dan dia yakin bersaksi bahwa surga itu hak, benar adanya. Wan naru haqqun, dan api neraka itu hak adanya. Adkhalahu Allahul jannah, maka Allah pasti masukkan ia ke dalam surga. Ala ma kana minal amal, sesuai dengan amalannya. Ya, sesuai dengan tingkatan apa? Amal. Di sini akhi kita ambil faidah keutamaan orang-orang yang meyakini ini.
Yang pertama, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apa makna syahida? Syahida artinya bersaksi. Ketika antum bersaksi dan antum diminta jadi saksi, lalu antum berani bersaksi, apa konsekuensinya? Kalau antum misalnya bersaksi, saya bersaksi, dan antum berani menjadi saksi, berarti antum diminta bersaksi, berarti konsekuensinya apa? Pertama, persaksian antum harus di atas ilmu. Persaksian harus di atas apa? Ilmu. Sebab kalau antum bersaksi tidak di atas ilmu, bagaimana antum akan bersaksi? Itu namanya saksi dusta. Maka ini sebuah keharusan bahwa makna syahadat mengandung makna ilmu atas apa yang ia persaksikan. Antum dalam sebuah permasalahan, kejadian, antum diminta oleh polisi untuk jadi saksi. Bapak menyaksikan kejadian itu? Ya, saya menyaksikan. Berarti antum punya ilmu tidak? Oke. Maka dari itulah ya akhwal Islam, para ulama mensyaratkan orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah dengan 7 syarat. Yang disebut dengan syarat la ilaha illallah. Apa yang pertama? Al-ilm. Berilmu. Ya. Al-ilmu al-munafil jahl. Ilmu yang meniadakan kebodohan. Dari ilmu muncul apa? Yakin. Seseorang tidak mungkin yakin tanpa ilmu. Ketika antum sudah punya ilmunya, munculnya yakin. Dari yakin muncul apa? Qabul. Penerimaan. Ketika antum menerima, maka akan muncul apa? Al-id'an. Ketundukan dan kepatuhan. Dan ketundukan dan kepatuhan ini harus didasarkan kepada apa? Ikhlas. Dan as-sidq. Kejujuran. Itu berapa? Sudah 6. Jadi yang pertama ilmu. Yang kedua muncul yakin. Dari yakin muncul qabul. Dari qabul muncul id'an, ketundukan dan kepatuhan, al-inqiyad. Kemudian ketika kita patuh, kita tunduk kepada Allah, harus betul-betul berasal dari keikhlasan dan kejujuran dari hati. Bukan karena apa? Pura-pura seperti halnya orang-orang munafiqun. Kemudian yang ketujuh mahabbah, cinta. Ini disebut dengan syurutu la ilaha illallah. Ini sudah pernah kita bahas sebetulnya ya. Tapi sengaja ana ulang supaya antum ingat kembali. Karena ini masalah yang sangat dasar sekali ya. Demikian kita sholat isya dulu. Setelah sholat isya kita lanjutkan insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit kemudian kita buka tanya jawab. Kata Nabi SAW, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Dan dia bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Kata-kata abduhu, hamba, maka ini membantah gulunya kaum tasawuf yang berlebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang sufi itu ya memuji Rasulullah SAW melebihi kedudukan beliau sebagai hamba Allah. Ya, sampai-sampai di antara mereka dalam qasidah burdah
wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami, ya, wa min judika dunya wa dharratiha, wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami, kata mereka begitu. Di antara kedermawananmu hai Rasulullah, dunia dan seisinya, dan di antara ilmumu, ilmu tentang lauhul mahfuz dan qalam. Masya Allah. Rasulullah tahu tentang apa yang ada dalam lauhul mahfuz. Sementara Allah tegas mengatakan dalam Al-Quran bahwa Rasulullah tidak tahu yang gaib. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Wa ma massani as-su. Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri manfaat, tidak pula mudarat, kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Kalaulah aku mengetahui yang gaib, tentu tidak akan menimpaku keburukan dan aku akan memperbanyak kebaikan. Maka orang-orang, ya, sufi itu gulu terhadap Rasulullah SAW sehingga memberikan kepada Rasulullah sebagian sifat-sifat yang itu khusus untuk Allah saja. Ya, Rasulullah sabda, la tuqruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, kata Rasulullah. Sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa bin Maryam. Aku ini hanyalah hamba Allah. Ucapkan aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Kalau di Indonesia kan ada yang terkenal disebut dengan sholawat apa Pak? Sholawat nariyah. Nah, dengar enggak? Sholawat nariyah itu. Siapa yang hafal? Sholli sholatan kamilah. Sholawat kamilah namanya. Usallimu salaman taman ala rasulillah alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu. Aku bersalawat untuk Rasulullah dengan salawat yang sempurna, dan aku ucapkan salam untuk beliau yang dengan beliau hilang semua kesusahan, dengan beliau terlepas semua ikatan, dengan beliau terpenuhi semua kebutuhan, dengan beliau diraih semua keinginan. Bayangkan, ini sifat hanya untuk Allah, tidak untuk Rasulullah. Rasulullah tidak bisa. Allah tegas dalam Al-Quran tadi, dalam surat Al-A'raf ayat 189-188. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Katakan, hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat. Tapi dalam salawat tadi apa? Dengan Rasulullah, hilang semua kesusahan. Dengan Rasulullah terlepas semua ikatan, dengan Rasulullah terpenuhi semua kebutuhan. La ilaha illallah. Ya akhi, yang memenuhi kebutuhan hanya Allah. Dan lucunya Pak, disebut sholawat nariyah. Nar itu kan neraka. Ini isinya syirik, saudaraku sekalian. Maka tidak boleh. Maka kata-kata Abdullah wa Rasuluh, bahwasanya Muhammad itu hamba Allah, ini membantah orang-orang yang gulu terhadap Rasulullah SAW, berlebihan, sehingga memberikan sifat kepada Rasulullah dengan sifat-sifat ketuhanan. Wa Rasuluh, dan Rasulnya, dan kata-kata Rasulnya membantah orang yang melecehkan Rasulullah dan menganggap Rasulullah SAW sama dengan manusia biasa yang boleh kita selisihi ucapannya, seperti halnya kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah menganggap bahwa pendapat
akal itu lebih tinggi daripada apa? Dalil. Sampai-sampai kata orang-orang Mu'tazilah, Asy'ariyah, apabila ditemukan dalil bertabrakan dengan akal, kata mereka, quddimal aqlu, yang harus didahulukan akal, kata mereka. Maka setiap dalil, kata mereka, yang bertabrakan dengan akal, imma ditolak atau ditakwil. Itu keyakinan Mu'tazilah, saudara. Ini hamba Allah dan Rasulnya. Ini merupakan kata-kata yang harus kita yakini. Kemudian kata Rasulullah, wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh, dan bahwasannya Isa, kalau orang Nasrani nyebutnya Yesus, hamba Allah dan Rasulnya. Kita umat Islam yakin dan kita mencintai Nabi Isa, tidak? Kita mencintai Yesus, tidak? Iya. Kita gembira tidak dengan kelahiran Nabi Isa? Kita gembira, tapi kita punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa bukan anak Tuhan. Anak Nabi Isa itu hamba Allah dan apa? Dan Rasul. Makanya akal Islam, umat Islam itu umatan wasata. Umat yang wasatiyah. Terhadap Nabi Isa, umat Islam tengah-tengah antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi mengatakan Nabi Isa anak zina. Nasrani mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Yahudi melecehkan, Nasrani berlebihan. Umat Islam tengah-tengah, mengatakan bahwa Nabi Isa itu hamba Allah dan Rasul. Subhanallah, ini keyakinan kita. Wa kalimatu alqaha ila Maryam, dan kalimat yang Allah ucapkan kepada Maryam, apa itu? Ucapan kun fakana Isa. Wa ruhum min, dan roh darinya. Itu artinya Allah, Nabi Isa termasuk roh yang Allah ciptakan, termasuk makhluk. Ya. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Dan dia yakin bersaksi bahwa surga itu hak, benar adanya. Dan neraka pun benar adanya. Kata para ulama, dalam beriman kepada surga dan neraka ada 4 rukun. Dalam beriman kepada surga dan neraka ada 4 rukun. Rukun yang pertama, al-iman bi annal jannata wan nara haqqun, ay wujuduhuma haqiqah. Ya. Beriman bahwasanya surga dan neraka itu benar adanya, Pak. Bukan dongeng. Bukan cerita. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua, beriman bi annal jannata wan nar mawjudatan al-an. Bahwa surga dan neraka sudah ada sekarang. Surga dan neraka sudah ada belum? Sudah diciptakan oleh Allah. Wajib diyakini. Dalilnya banyak. Bukankah ketika Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah api neraka? Bukankah ketika Isra dan Mi'raj Rasulullah masuk ke dalam surga? Di dalam ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah menyebutkan tentang surga dan neraka, sering menggunakan kata u'iddat. Apa makna u'iddat? Telah disediakan. Berarti ini fi'il madhi. Sedangkan fi'il madhi menunjukkan kepada apa? Yang sudah berlalu, past tense kalau bahasa Inggrisnya. Iya. Sudah berlalu. Berarti itu menunjukkan surga dan neraka sudah ada. Cuma pertanyaannya, Pak, apakah surga dan neraka sekarang sudah ada penduduknya apa belum? Iya.
Karena kan disebutkan dalam hadis-hadis, ya Rasulullah SAW melihat api neraka, ternyata kebanyakan penduduknya apa? Fakir miskin. Melihat surga, ternyata kebanyakan penduduknya para fuqaha. Melihat surga, kebanyakan penduduknya fakir miskin. Melihat api neraka, kebanyakan penduduknya wanita. Apakah berarti surga dan neraka sudah ada penduduknya? Dan sebagian ulama seperti Syekh Mukbil, iya, tapi ia berupa ruh, bukan berupa apa? Jasad badan. Berbeda dengan nanti di hari kiamat, maka itu dengan badan dan ruh. Adapun sekarang, ya, ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga ruhnya. Seperti halnya disebutkan dalam hadis, ya, lamma usiba ikhwanukum bi Uhudin ja'alallahu arwahahum fi jawfi tayrin khudrin. Ketika teman-teman kalian meninggal mati syahid di perang Uhud, Allah jadikan roh-roh mereka berada di dalam perut burung yang berwarna apa? Hijau, yang dia terbang di dalam surga, ya, ke sana kemari. Lalu kemudian Allah kembalikan roh-roh mereka ke tempatnya di bawah arasy. Dan itu menunjukkan bahwa rohnya bisa masuk ke dalam surga. Ya. Allahu a'lam. Kemudian rukun yang keberapa? Yang keempat. Yang ketiga. Al-iman bi annal jannata wan nar abadiyatan. Beriman bahwasannya surga dan neraka itu dua-duanya kekal. Beriman bahwa surga dan neraka apa? Kekal. Dan tidak akan pernah hancur. Dalilnya banyak dalam Al-Quran. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Iya. Tapi terkadang Pak, ada orang yang meragukan kekekalan surga dan neraka dengan akal. Apa katanya? Apakah kekalnya surga dan neraka sama dengan kekalnya Allah? Apakah kekalnya surga dan neraka sama dengan kekalnya apa? Allah. Ini pertanyaan menyesatkan. Kalau dikatakan tidak sama, berarti suatu ketika akan hancur. Kalau dikatakan sama, berarti ada yang sama dengan Allah dong. Maka kita katakan pertanyaan ini saja sudah bid'ah. Tidak ada para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kekalnya sama dengan Allah? Tidak ada. Kita katakan Allah yaf'alu ma yasha. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah mau mengekalkan surga dan neraka, itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala murni. Tidak ada yang bisa menolaknya. Bagi Allah itu mudah sekali. Allahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Kemudian rukun yang keempat, al-iman bi annal jannata wan nar makhluqatan. Ya. Meyakini bahwa surga dan neraka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk salah satu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Rasulullah, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Maka siapa yang melakukan ini, bersyahadat la ilaha illallah, dan bahwasanya Muhammad hamba Allah dan Rasulnya, dan bahwasanya Nabi Isa itu hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimat yang Allah ucapkan kepada Maryam dan roh darinya, dan meyakini surga itu ada benar adanya, neraka benar adanya, Allah masukkan ia ke dalam surga. Sesuai dengan apa?
amal. Artinya tingkatan surga itu ditentukan oleh amal. Saya mau tanya Pak, surga itu ada berapa tingkat? Hah? Ada yang tahu? Ada berapa tingkat surga itu? Jawab, sangat banyak. Ya. Lalu bagaimana dengan hadis innalil jannati mi'at darajah? Surga itu ada 100 derajat. Kita jawab, akhi, 100 derajat itu sudah dijelaskan dalam hadis ini buat siapa? A'addahallahu liman jahada fi sabilillah. Atau kama qala. Allah persiapkan bagi mereka yang berjihad di jalan Allah. Artinya buat mereka yang berjihad di jalan Allah saja, Allah sediakan 100 derajat. Itu baru satu amal. Makanya sebagian ulama mengatakan surga itu memiliki ribuan derajat. Hanya Allah yang Maha tahu. Di mana derajat surga satu dengan yang lainnya seperti antar langit dan bumi. Masya Allah. Dan akal Islam, derajat kita di dalam surga ditentukan oleh amal saleh kita. Maka dari itulah saudaraku sekalian, kalau kita ingin mendapatkan surga yang paling tinggi, berarti amalnya juga harus kenceng. Tapi kalau kita surga, amalnya lambat, ya sesuai dengan amalan kita. Sebagian kita terkadang ada yang berkata begini, Pak, yang penting saya mau masuk surga aja Ustaz. Enggak surga paling tinggi juga enggak apa-apa deh. Masya. Padahal kata Rasulullah SAW apa? Idza sa'altumullahal jannah fas'aluhu al-firdaus fa innahu a'lal jannah wa awsatuha. Ya. Apabila kalian minta kepada Allah surga, mintalah surga Firdaus. Fa innaha a'lal jannah. Karena surga Firdaus itu surga yang paling tinggi dan yang paling mulia. Wasaqfuha arsyur rahman, dan atapnya langsung arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka boleh enggak kita berdoa Allahumma inni as'aluka jannatakal firdaus? Boleh, enggak masalah. Cuma kita juga ngaca, amalan kita selama ini gimana, Mas? Iya. Naam, saya kira cukup, kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Beredar video terlihat orang yang sedang sakaratul maut seperti melihat malaikat maut yang akan mencabut nyawa. Apakah memang malaikat maut bisa terlihat jelas bagi orang yang wafat? Iya. Orang yang hendak wafat bisa melihat malaikat maut? Na'am. Iya. Dalilnya banyak dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan rabbunallah kemudian istiqamah, maka para malaikat akan turun, kata para ulama, inda sakaratil maut. Ketika sakaratul maut, para malaikat akan turun dan berkata kepadanya, jangan takut, jangan bersedih. Ya, kamu akan mendapatkan yang telah dijanjikan kepada kamu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami wali-wali kamu di dunia dan akhirat. Masya Allah. Iya. Sebelum tidur apakah cukup sholat witir atau ditambah sebelum sholat tahajud 2 rakaat?
Kenapa antum enggak jadikan tahajudnya di akhir malam kalau antum mampu? Kalau antum mampu untuk tahajud di akhir malam, lebih baik di akhir malam. Karena tahajud di akhir malam itu yang paling utama. Ya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, Rasulullah SAW sholat tahajud di awal malam, di pertengahan malam, dan di akhir malam. Fantaha witruhu ila sahar. Dan beliau pun kemudian berhenti sholat witirnya di akhir malam. Kalau antum masih bisa, saya masih bisa kok bangun jam 2 atau jam 3. Lebih baik diakhirkan. Lebih baik apa? Diakhirkan. Karena itu yang paling utama. Ya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kecuali kalau memang antum gak yakin bisa bangun di akhir malam. Karena antum misalnya kerjanya berat, ataupun antum misalnya shift 2, takut gak bisa bangun di akhir malam, silahkan, gak masalah. Maka pada waktu itu ya witir, ya kalau mau ditambah silahkan juga. Mentalkinkan mayat setelah dikubur, apa ada dalilnya? Ada, tapi dhaif jiddan. Ada, tapi sangat lemah hadisnya, sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Iya. Karena mentalkinkan mayat setelah dikuburkan tidak ada manfaatnya. Karena masyarakat kita kan, Mbak, setelah dikuburkan, hai mayat, kalau malaikat nanya kamu, katakan Tuhanku Allah, nabiku Nabi Muhammad, agamaku Islam. Dia kira mayat bisa, katanya mayat kan bisa dengar, nanti dia bisa jawab. Ya akhi, jawaban mayat terhadap malaikat itu sesuai dengan amalnya waktu di dunia. Ya, bukan sesuai dengan hafalannya, tidak. Makanya ya hadisnya tidak sahih. Mohon penjelasan dengan perkataan Rasulullah kepada pamannya agar aku bisa membela-Mu di hadapan Allah. Artinya, kalau Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah dan wafat di atasnya, maka Rasulullah SAW bisa membela Rasulullah, Abu Thalib, ya, dan bisa memberikan syafaatnya untuk masuk ke dalam surga. Tapi kalau tidak mengucapkan la ilaha illallah tidak bisa lagi. Ya. Namun Abu Thalib mendapatkan syafaat Rasulullah hanya dengan diringankan siksanya. Orang tua anak alhamdulillah mulai meninggalkan hal-hal yang menjerumuskan kesyirikan. Tetapi hidup di lingkungan yang seperti itu ada saja yang membuat acara-acara tertentu. Seperti contoh membawa makanan ke masjid atau dinamakan sedekah bumi. Yang nanti akan dibagi-bagikan ke orang-orang yang kurang mampu. Saya mau tanya, Pak. Apa sih yang dimaksud dengan sedekah bumi? Kalau sedekah bumi artinya, ya, bikin makanan dan yang lainnya, atau menyembelih hewan, lalu ditanam di dalam tanah. Katanya supaya tertolak dari bala. Maka ini jelas syirik. Yang anehnya apa? Kok bumi disedekahin gitu? Padahal bumi ini udah kaya bener. Allah memberkahi bumi tidak?
Allah mengatakan wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha. Dan Allah berkahi bumi ini. Di dalam bumi ini kekayaan luar biasa, Pak. Emas, perak, gas bumi, dan yang lainnya. Ngapain dikasih sedekah? Bumi nggak butuh sedekah, Mas. Bumi nggak butuh sedekah. Tapi kalau yang dimaksud sedekah bumi artinya bawa makanan ke masjid, lo makanan tersebut dibagikan ke fakir, miskin, ya boleh-boleh saja. Tapi namanya jangan sebut sedekah bumi. Itu sedekah buat fakir, miskin. Nah sekarang yang dimaksud sedekah bumi seperti apa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Sedekah bumi seperti apa? Antum? Tahu nggak? Hah? Sedekah hasil bumi. Ya nggak masalah, itu bagus. Cuma masalahnya yang ada di masyarakat, ada yang dikenal dengan sedekah bumi. Itu bentuknya seperti apa, ana nggak tahu. Soalnya ana nggak pernah ikut-ikutan. Bolehkah menyolatkan orang yang semasa hidupnya sering ke dukun, Ustaz? Dan dia orang Islam. Kita lihat dia tahu nggak hukumnya. Kalau dia nggak tahu hukumnya, orang bodoh, jahil, nggak paham, ya nggak masalah, disolatkan. Zikir setelah sholat berjamaah yang sesuai sunnah dijaharkan apa disirkan? Ini ikhtilaf menjadi dua pendapat ulama. Kalau madhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa yang sunnah zikir setelah sholat berjamaah itu dijaharkan, dikeraskan, tapi masing-masing. Sedangkan madhab Syafi'iyah, ya, bahwa zikir setelah sholat berjamaah itu disirkan, tidak dikeraskan, kecuali kalau untuk litaklim, mengajarkan saja, dan itu pun tidak boleh terus menerus, berhenti sesuai dengan kebutuhan, selesai. Makanya yang ada di Indonesia ini, Pak, di mana imam mengeraskan setiap habis sholat berjamaah keras, itu bukan mazhab Syafi'i. Bukan mazhab Syafi'i, itu mazhab Hambali, Mas. Iya. Di mana Imam Ahmad berdalil dengan hadis Ibnu Abbas. Ya, kana raf'us saut adalah mengangkat suara bitakbir, dengan ucapan takbir setelah sholat ala ahdi Rasulullah SAW, itu ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana hadis Ibnu Abbas ini dijadikan hujah oleh Imam Ahmad. Berarti itu menunjukkan yang disunnahkan berzikir setelah sholat itu dengan dikeraskan. Sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah berhujah dengan ayat surat Al-A'raf ayat 205. Allah berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Berzikirlah kepada Rabbmu, pada dirimu sendiri, dengan penuh tadarru dan rasa takut dan suara yang tidak dikeraskan. Dan Imam Syafi'i membawa hadis Ibnu Abbas itu litaklim, dalam rangka apa? Mengajarkan bacaan-bacaan zikir. Iya. Dalam hal ini saya condong kepada mazhab Syafi'i, bahwa yang sunnah itu disirkan, ya tidak dijaharkan. Allahu a'lam. Bagaimana mengobati kecanduan nonton video tak senonoh? Ini ngeri, Pak. Iya.
Kalau sudah kecanduan, bahaya. Hendaknya dia ingat kalau tontonan-tontonan itu pertama udah jelas dosanya. Yang kedua, bagaimana kalau dia sedang nonton, malaikat maut datang? Coba pikirkan. Pas antum nonton, malaikat maut datang. Kira-kira antum matinya su'ul khotimah atau husnul khotimah itu? Jelas su'ul khotimah. Tapi terkadang setan terus aja memberikan semangat. Gampang nanti taubat. Ya. Entah kapan taubatnya, terus saja tonton lagi. Ketagihan. Wallahi ya akhi, apa antum tidak takut hati antum distempel oleh Allah? Mati sudah. Allah halangi dari hati antum untuk mencintai Allah. Allah cabut dari hati antum rasa lezat untuk membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah. Allah halangi antum untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Apa antum tidak takut? Ya, Allah ya akhi. Sanksi Allah yang tak terasa itu lebih mengerikan daripada yang terasa loh. Mungkin kalau kita langsung diazab oleh Allah, kita langsung takut. Tapi ada azab Allah yang lebih ngeri dari itu. Dijadikan hati kita mati. Hati kita sudah tidak lagi merasakan sakitnya maksiat, itu saja sudah sanksi dari Allah yang sangat berat. Musibah. Ya. Maka kalau antum terus-menerus melihat hal seperti itu dan tidak mau bertaubat kepada Allah, ingat azab Allah keras. Mudah bagi Allah untuk mencabut hidayah yang telah Allah berikan kepada antum. Iya. Bolehkah kita mensolatkan jenazah di masjid padahal kita nggak tahu mengenai kehidupan tingkah laku sehari-hari jenazah itu? Ngapain antum harus tahu dulu? Nggak diharuskan, Mas. Yang penting kita tahu dia muslim, sholatkan, selesai. Dan nggak perlu tanya-tanya, waktu hidupnya gimana? Ya, nggak perlu ya. Apa maksudnya bahwa kunci surga itu kalimat la ilaha illallah? Artinya, kita tidak mungkin masuk surga kecuali dengan la ilaha illallah. Jika ada satu hadis saja itu sahih dari Nabi, tapi seseorang itu ragu karena tidak yakin. Apa batal keislamannya, Ustaz? Kalau antum yakin hadis ini sahih, yang antum ragukan ini kesahihannya atau isinya. Kalau antum ragu hadis ini sahih atau dhaif, ya saya ragu. Maka saya belum bisa meyakini apa yang ada dalam hadis karena saya ragu hadisnya sahih apa tidak. Enggak masalah. Tapi ketika antum sudah yakin hadisnya sahih dan para ulama pun bersepakat mensahihkan hadis, lalu antum ragu benar enggak dengan apa yang ada di dalam hadis ini termasuk kufur kata para ulama. Ini termasuk apa? Kufur. Apalagi kalau ternyata itu perkara yang sudah menjadi ijma' para ulama. Seperti misalnya tentang adanya azab kubur, tentang adanya surga, neraka, dan yang lain. Ya. Apakah bayi yang meninggal itu pasti masuk surga? Iya. Bayi yang meninggal itu pasti masuk surga. Ya. Demikian dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Saat seorang istri mengatakan kepada suaminya,
kewajiban mengajarkan agama kepada anak adalah suami. Sehingga istri tersebut merasa tidak dibebani oleh kewajiban tersebut. Wah, ini salah besar ini. Yang benar kewajiban suami istri dua-duanya. Bukan cuma suami, istri juga wajib mendidik anak. Iya. Apalagi suami, banyak di antara suami yang sibuk mencari apa? Nafkah, berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam. Iya. Maka ini tidak benar. Perkataan yang mengatakan bahwa kewajiban mengajarkan agama hanya suami saja, istri tidak benar. Justru itu adalah kewajiban suami apa? Istri, dua-duanya wajib. Sebelumnya saya bekerja, tetapi sering mengeluh dan melupakan nikmat Allah yang sudah diberikan kepada saya dan kurang bersyukur. Sampai saya keluar dari kerjaan saya, Ustadz, setelah keluar saya baru sadar banyak yang lebih susah dari saya. Saya merasa menyesal sampai depresi karena keluar dari kerja. Apa kiat-kiat supaya saya kembali bangkit? Dan apakah saya berdosa karena tidak bersyukur dulu, Ustaz? Jika berdosa, apa yang harus saya lakukan? Karena saya takut tergolong orang-orang yang kufur nikmat. Yang antum lakukan taubat. Mohon ampun kepada Allah, istighfar. Setelah itu, qanaah. Merasa cukup dengan yang ada. Dan syukuri nikmat yang ada sekarang yang Allah berikan kepada antum. Iya. Karena berapa banyak nikmat-nikmat yang sedikit saja belum bisa kita syukuri, Pak. Apalagi nikmat yang apa? Yang banyak. Yang sedikit aja kita nggak bisa syukuri. Makanya ketika antum dikasih sama Allah nikmat, antum nggak bersyukur, Allah cabut tuh nikmat, Allah ambil lagi. Setelah Allah ambil lagi, baru antum nyesal, ya Allah, ternyata saya kurang bersyukur. Ya, itu ya akal Islam, peringatan dari Allah buat antum. Jadikan pelajaran buat antum. Bahwa nanti kalau antum dikasih nikmat lagi oleh Allah, syukuri nikmat itu. Jangan pernah kufur. Adapun keadaan antum sekarang, kewajiban antum sekarang taubat kepada Allah. Kemudian qanaah dengan yang ada. Berusahalah antum terus mencari ya halal yang rezeki yang halal. Sambil antum minta kepada Allah kekuatan untuk mensyukuri rezeki tersebut. Allahu a'lam. Demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.